قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama yang saya dan kita sama-sama hormati dan kita cintai, guru kita bersama Al-Mujahid Ad-Da'i ilallah, akhina Al-Fadil min sulalatil afadil Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa menjadikan kita, ikon kita, dan membimbing kita terus di jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat memberikan kepada kita ilmu-ilmu dan contoh-contoh yang baik. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, dan senantiasa diberikan ilham ilmu dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hayatnya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lupa juga para habaib, para kiai yang lainnya. Ada Habib Hamid dari Malang, ada Gus Yusuf, dan juga yang lain-lainnya, ada Habib Ali dan seterusnya. Para kiai, para habaib yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa terus meneruskan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang saya hormati dan kita sama hormati pimpinan kita, Ibu Wali Kota Tegal, yang begitu luar biasa aktif hadir di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, terus bisa memimpin dengan akhlak yang mulia, dengan apa yang dicita-citakan, yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan beliau bisa mengerjakannya dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Kota Tegal menjadi kota contoh yang terbaik di Indonesia. Setuju atau tidak? Benar? Siap? Insya Allah. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, jajaran beliau semuanya. Tidak lupa di sini ada Dandim, ada yang mewakili Kapolres, Wakapolres, dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang begitu luar biasa antusias. Malam ini malam yang mulia, malam adalah peringatan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indo. Alhamdulillah, jangan sampai lupa. Hati-hati nanti buat paspor lain.
Paham nggak? Walaupun bahasanya Indo, mukanya Indo, nggak jadi menteri. Gara-gara main. Hati-hati. Ini luar biasa, nikmat luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Wabil khusus hari ini hadir juga di tengah-tengah kita, alhamdulillah, ibunda daripada Habib Tahir yang senantiasa mendampingi anak-anaknya dimanapun berada. Beliau hadir walaupun umurnya sudah sepuh. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan akhir hayatnya nanti husnul khatimah. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambahkan tambahnya keberkahan ini, dan mudah-mudahan anak-anaknya semuanya bisa dijaga oleh Allah menjadi penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam gembira luar biasa. Tadi kita dengar sambutan-sambutan, semuanya istimewa, subhanallah. Saya nggak sangka ini nyambut. Sebetulnya saya tidak pantas berbicara di sini. Saya hadir bukan untuk bicara, mau hadir untuk dengar, untuk hadir mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan saya ingin, karena ibu saya kesini, saya ingin kesini juga. Subhanallah, diminta oleh akhina, guru saya, kakak saya Habib Tahir, diminta untuk bicara. Mudah-mudahan Allah lindungi dari kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang bermanfaat. Ini alhamdulillah gembira luar biasa. Gembira luar biasa hadir di masjid ini, yang hadir semuanya, pemerintahan hadir, ulama hadir, masyarakat hadir. Mudah-mudahan ini adalah yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam gembira. Tadi saya petik dari banyak perkataan. Di sini ada terakhir Bu Wali mengatakan kita wajib bersyukur. Inilah intinya daripada malam hari ini. Intinya adalah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Malam ini, hari ini adalah hari yang boleh dikatakan oleh bangsa Indonesia hari keramat. Hari di situ lahirnya bangsa. Tuh kan lagu aja masih lupa. Hari lahirnya bangsa Indonesia, kan sekali merdeka, kan hayat masih di kandung badan, kita tetap semuanya kita tetap sedia. Kita 17 Agustus 5, itulah hari kemerdekaan kita. Semuanya bangsa Indonesia merdeka, merdeka tetap, hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, Indonesia kita tetap setia mempertahankan. Alhamdulillah, nikmat apa tidak kira-kira? Inilah hari 17 Agustus yang kita nyanyikan. Ini adalah inspirasi dari umat Islam, pahlawannya, mengingat syukur kepada Allah. Sekali merdeka tetap merdeka. Dengan apa kita? Jiwa raga kita jaga luar biasa kita. Alhamdulillah, ini adalah yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kalau kita dapat nikmat, kita disuruh bersyukur. Untuk bangsa ini, apa nikmat yang lebih daripada kemerdekaan? Adanya polisi, adanya tentara, adanya wali kota, bahkan adanya presiden, berkat adanya Kalau nggak ada merdeka, maaf Pak Dandim, kira-kira ada nggak? Paling dia panggilnya Pak Kiai, Pak Ustadz, Polres, nggak ada. Gimana boleh ada Dandim? Nggak ada. Semua tentara Belanda kalau mau ikut.
atau Jepang atau lainnya, Bu Wali, Pak Wali, presiden nggak ada. Kira-kira negara dijajah presiden boleh nggak? Kayaknya bingung nih. Belajar belum dulu? Ini tidak ada semuanya. Ini berkatnya merdeka. Boleh menentukan presiden sendiri, boleh memilih wali kota sendiri, boleh menciptakan pimpinan tentara sendiri, boleh polisi sendiri. Kayak pada nggak setuju. Mau Belanda lagi? Boleh menciptakan pimpinan ngatur pendidikan mau ekonomi Ini yang kita harapkan untuk apa? Kita merdeka. Makanya kalau merdeka kita diem aja. Ini orang pintar apa orang bahlul? Dikasih duit diem. Kira-kira orang pintar apa orang bahlul? Tapi kalau orang pintar kasih, jawab apa? Makasih. Yang ngasih, ini orang baik nih, kasih lagi. Betul apa betul? Tapi kalau dikasih diem aja, kira-kira dikasih lagi nggak? Apalagi dikasih duit terus minum arak. Dikasih duit beli narkoba, kira-kira yang ngasih lagi apa nyesel? Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Allah yang memberi merdeka. Tadi kita dengar, kita merebut. Sebetulnya kalau kita membaca sejarah, itu adalah rebut, tapi belum dapat. Lihat, kita melawan Belanda sampai 350 tahun. Apa sudah merdeka? Tidak. Belanda keluar karena Jepang masuk. Betul apa betul? Jepang masuk lebih dahsyat daripada Belanda. 3,5 tahun menurut ahli sejarah, bagaikan 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kejahatannya Jepang yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Bangsa Indonesia masih tetap melawan, mati demi mati, darah demi darah, belum merdeka. Yang terjadi sampai bulan Agustus, subhanallah. Sebelumnya itu sudah dibuat oleh Jepang, karena Jepang sedang berperang dengan sekutu luar biasa. Jepang menginginkan Indonesia membela Jepang untuk melawan sekutu. Tapi menjanjikan membuat BPUPK. Ingat apa tidak itu? Badan persiapan apa namanya tuh? Usaha kemerdekaan Indonesia terus dibuat, yang dipimpin oleh Dr. Rajiman. Terus berapa orang? Akhirnya dibubarkan BPUPKI. Subhanallah, masuk bulan Agustus, Indonesia ingin merdeka. Subhanallah, Allah sayang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Melawan Jepang, bagaimana melawan Jepang? Belanda aja susah luar biasa. Betul apa betul? Apa yang bisa kekuat, tapi tetap berusaha. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita berjuang, sudah berjuang, karena berjuang dalam ibadah, dalam Islam itu adalah ibadah. Berjuang. Tapi bangsa Indonesia senantiasa wa ila rabbika farghab. Makanya di sini malam hari ini adalah tahlil akbar. Artinya apa? Ya Allah, aku berterima kasih ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadikan negara kita merdeka kecuali adalah Allah Jalla Jalaluh. Berdoa, diilhami para kiai, para habaib, bawa itu senjata, apapun yang Anda miliki. Anda punya bambu, tajemin, melawan Belanda, subhanallah. Melawan Jepang, pakai bambu yang dikenal dengan bambu runcing. Coba bayangkan kalau pakai akal, bambu runcing dengan tembakan, kira-kira menangan mana? Secara akal. Belum lagi meriam, belum lagi yang lain-lainnya. Tapi ketika bambu runcing itu diberikan azimah oleh para kiai, para habaib, dengan apa? Sebutkan dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah tahlil akbar. Tidak menyebutkan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Apa yang terjadi? Anda tidak menang dengan Belanda.
Anda tidak menang dengan Jepang, tapi Allah gerakan Amerika. Kenal gak Amerika? Mana? Dekat Kauman. Di mana? Amerika tuh di sana tuh Paman Syah, negeri yang luar biasa, yang dolimnya luar biasa. Itu ketika itu Amerika mencoba dan menggunakan bom yang paling besar di dunia saat itu, bom atom. Nggak pernah diledakkan. Sekaligus ketika Jepang ini untuk dikalahkan, gimana? Tidak memperhatikan HAM. Amerika yang buat HAM melanggar HAM menggunakan bom atomnya pertama kali tanggal 6 Agustus di tahun 1945 di kota Hiroshima. Bom. Bayangkan, bom yang dilarang oleh dunia tahun 45 sudah dipakai oleh Amerika, menghancurkan ribuan puluhan ribu yang sipil dan yang tentara, semuanya kena mati. Subhanallah, berapa puluh ribu yang mati di Hiroshima. Kemudian Amerika melihat Jepang masih bertahan juga, ditunggu sampai 3 hari. Ketika masih belum nyerah, dibom lagi tanggal 9. Subhanallah, 9 Agustus dibom lagi satu Hiroshima, satu namanya Nagasaki. Kota Jepang semua yang besar-besar dibom oleh Amerika dengan bom atom 2 kali. Langsung Jepang klep. Bahasa Tegal, betul. Kalau ayam sudah mau kalah kira-kira apa? Ini subhanallah, Jepang lagi dalam keadaan kalah. Subhanallah, ketika itu BPUPKI sudah dirubah menjadi PUPKI, Panitia Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, dipimpin oleh Bung Karno, atau kalau dalam sejarah ditulis Insinyur Soekarno. Betul apa betul? Ketika itu dipimpin oleh beliau untuk apa? Persiapan merdeka. Jepang sudah mengatakan, hei bangsa Indonesia, hei yang dipimpin oleh Bung Karno. Bung Karno belum jadi presiden, belum. Apa yang terjadi? Nanti tanggal 18 Agustus kita rapat, besok kita rapat akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Betul apa betul? Senang bangsa Indonesia rapat. Maksudnya apa? Nanti kalau Indonesia dikasih kemerdekaan, makanya tadi Ibu Wali mengatakan dalam sambutannya yang luar biasa, direbut bukan dikasih. Coba kalau nunggu tanggal 18, dikasih kemerdekaan oleh siapa? Jepang. Tapi subhanallah, Allah sayang kepada bangsa Indonesia. Tidak dan tidak bangun dari sekelompok orang-orang pejuang dari pemuda, yang mana para tua pejuangnya Bung Karno CS, dan yang para pejuang muda tanggal 16 Agustus mendatangi kediamannya Bung Karno sebagai Lajnah PPUPKI. Ini subhanallah datang, tolong merdekakan Indonesia, kata Bung Karno. Namanya orang kita, apalagi orang Jawa, biasanya halus-halus apa tidak? Halus enggak? Pakai perasaan enggak? Itu bilang enggak enak. Nanti dulu, tinggal 2 hari lagi kita sudah janji sama Jepang, mau rapat, mau dikasih kemerdekaan. Kira-kira kalau dikasih merdeka ada syarat enggak? Ada. Maka pemuda Indonesia, pemuda Muslim mengatakan, jangan nunggu dikasih. Mumpung Jepang lagi lemas, mumpung Jepang lagi hancur, merdekakan sekarang juga. Subhanallah, mesti pakai etika, mesti pakai adab kepada pimpinannya, hormat. Bilang merdekakan sekarang, nggak mau juga, karena Bung Karno masih merasa 2 hari lagi nggak enak, kita udah janji, padahal udah diambil harta kita, berjuang-pejuang kita sudah dimatikan, dirampas, tapi masih ada sifat nggak enak. Subhanallah, apa yang terjadi? Diculik. Baca sejarah nggak? Calon presiden diculik, dibawa kemana? Rengas
Lok diculik tanggal 16 sore, bawa ke sana Rekos Janglok. Masya Allah, calon presiden, pemimpin yang sudah mau dikasih kemerdekaan diculik sama muda. Tapi bukan untuk jahat, dibawa ke Rekos Janglok ke sana. Hah? Ini pemimpinnya diculik, Masya Allah. Gimana? Yang besar-besar biasanya Subarjo dan seterusnya akhirnya berpikir malam itu, ini adalah malam Ramadan, di dalam bulan Ramadan diculik. Akhirnya nyusul dari Jakarta ke Rekos Janglok malam-malam. Mereka berkumpul mengatakan kepada para pemuda pejuang Muslim, pejuang Muslim, ini ingat, garis bawahi, pejuang Muslim, pejuang Muslim. Jadi supaya tahu, jangan malu kita di negara kita sendiri. Sebagai orang Muslim minder, sebagai orang Islam takut. Yang merdekakan siapa kalau bukan orang Muslim? Paham apa tidak? Baik, kita takut, kita tidak takut sama sekali. Belanda, Jepang dan seterusnya kita tidak takut. Subhanallah, disusul oleh para pejuang, teman-temannya Bung Karno. Akhirnya mereka sepakat, kami setuju dengan pendapat para pemuda. Besok tanggal 17, besok harus diiklankan kemerdekaan, dilepas kembali ke Jakarta malam itu. Percaya apa tidak? Kalau nggak percaya, kita bagi lagi buku-bukunya. Buku sejarah Indonesia, belajar gak? Tuh, belajarnya punya Jepang. Ini subhanallah terjadi, ini subhanallah. Ketika itu apa yang terjadi? Dilepas Bung Karno, malam-malam sahur-sahur, malam buat proklamasi. Gimana ini disusun? Mendadak karena tidak ada persiapan. Persiapannya untuk tanggal 18 baru terima, nggak tahu merdekanya kapan dilantiknya. Kadang-kadang ada pemimpin menang, dilantiknya mundur. Ada apa tidak? Wah, ada, apalagi dikasih. Ya, saya kasih kamu kapan? Nanti. Ini enggak, besok harus dimerdekakan. Mumpung Jepang lagi lemah. Akhirnya mereka setuju buat sahur-sahur itu sampai dibuat karena waktunya tidak ada, maka ada coretannya tuh, lihat, baca sejarah. Tulisan yang aslinya ada coretannya, kok nggak diganti? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu, yang penting kemerdekaan. Tulisan gampang, urusan penyerahan nanti nyusul dengan sesingkat. Alhamdulillah masih ingat. Tadi pada upacara nggak? Upacara nggak? Saya tadi pagi Bu Wali, saya lihat di sini. Saya datang keliling, Masya Allah, seneng banget. Pada datang hadir, sampai saya keliling berapa kali alun-alun. Subhanallah, lihat senang upacara, gembira. Dulu kita begitu juga dan sekarang alhamdulillah lebih meriah lagi. Mudah-mudahan ini tanda-tanda keberkahan untuk negara kita. Ini luar biasa, dibuat oleh Bung Karno, Hatta dan seterusnya dengan cepat, coret-coret nggak penting, yang penting ini penting merdeka. Cepat, jam 10 time limited ininya, sudah habis waktunya, harus diiklankan jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor tuh, pada lupa. Ini 17 Agustus nih. Di Pegangsaan Timur nomor berapa? 56. Alhamdulillah, itu dimerdekakan atas nama bangsa Indonesia. Dikasih Jepang apa bukan? Dikasih apa bukan? Padahal besok tanggal 18 itu mau dikasih, tapi dengan syarat-syarat nanti otomatis musyawarat dulu. Biasanya kalau musyawarat tuh ada kurang lebihnya, ada ininya, ada itunya. Ini enggak, merdeka. Subhanallah, dibaca oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia, merdeka. Ini kemerdekaan direbut, subhanallah. Kok bisa merdeka ya? Siapa yang ngasih? Jepang? Tidak. Belanda? Apalagi sudah kebirit Belanda. Siapa yang ngasih? Kok lambat jawabnya? Nggak kenal Allah. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Messi nggak percaya, dipikir saya ngomong. Baca preambul, baca mukaddimah, baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, Indonesia merdeka. Ini yang ngomong mereka, para pahlawan. Pahlawan dengan rahmat Allah. Bukan kalimatnya dengan pembagian, enggak. Dengan rahmat, menunjukkan dengan kasih sayang Allah. Allah sayang sama bangsa ini. Allah luar biasa.
memberikan kepada bangsa Indonesia adalah Pak kemerdekaan. Ini modal untuk kita. Allah kasih modal besar. Mau tentara sendiri silahkan, polisi sendiri silahkan, pimpinan sendiri silahkan, pendidikan sendiri silahkan, politik sendiri silahkan. Semuanya adalah modalnya merdeka. Makanya merdeka ini diberi oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu tertulis semuanya sampai detik ini. Mudah-mudahan seterusnya tidak dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ini luar biasa. Baca sejarah ini, baca kejadian ini, pemberian dari Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau Allah sudah mengatakan barang siapa yang mau diberi tambahan, sepakat semuanya tadi yang memberikan sambutan, terutama dari Bu Wali Kota tadi dengan begitu bahasanya yang indah. Kita bersyukur, wajib bersyukur. Ini kalimat yang harus digarisi dengan tinta emas. Kita bersyukur. Apa maknanya bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur diberi kemerdekaan oleh Allah Jalla Jalaluh, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatannya untuk bangsa ini. Percaya apa tidak? Ini kalimat wajib kita bersyukur. Artinya apa? Kita ingin mendapatkan lebih daripada itu. Tadi dikatakan oleh wakili ulama, aman mungkin sudah aman, tapi kesejahteraan, jawabnya pelan. Tadi dikatakan sudah apa belum? Kok pada nggak enak nih? Ini kita menurut beliau belum. Mudah-mudahan besok mulai sejahtera. Mau apa tidak? Ini kita minta sama Allah. Kalau kita bersyukur, nah ini gimana sih itu bersyukur? Apa definisinya bersyukur? Kalau kita melihat kalimat bersyukur, kita lihat para ulama kita banyak. Yang mudah aja Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam salah satu karyanya memberikan definisi dalam kalimat bersyukur. Apa itu bersyukur? Ma'rifatul abdi bi anna jami'an ni'ami zahiriha wa batiniha saghiriha wa kabiriha minallahi ta'ala litakuna wasilatan lituqarribu ilallah. Artinya apa? Bahwa kenikmatan syukur itu adalah kita mengetahui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ingat, nikmat datangnya dari Allah. Yang kecil, yang besar, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya adalah dari Allah. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa nikmat itu dibuat oleh Allah untuk supaya hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau udah merdeka, terus setelahnya merdeka ada maksiat, berarti ini orang semprul apa mbahnya semprul? Tadi udah sepakat, kalau dikasih sama orang ngucapin terima kasih, yang ngasih kira-kira akan ngasih lagi apa tidak? Kan ngasih lagi, seneng, Masya Allah, 5.000 goceng diterima. Ya Allah, dengan terima kasih, apalagi sambil dicium itu uangnya, Masya Allah, terima kasih, didoain lagi, doain semoga tambah kaya, semoga sehat walafiat. Kira-kira yang punya duit dan baik, kalau punya duit pelit ya nggak ngasih lagi. Duit punya baik, kira-kira kalau begitu ngeluarin lagi nggak? Ngeluarin lagi apa enggak? Ini kayaknya pada nggak mau sejahtera nih. Ngeluarin lagi apa enggak? Ngeluarin lagi. Kira-kira 5.000 apa 50.000 kalau perlu? Masya Allah, nih ada 50.000. Ini orang baik banget nih. Yang kaya lagi lebih kaya. Nih 100.000, bisa lebih daripada itu. Nih, Anda itu orang baik, dikasih ngerti terima kasih. Subhanallah. Tapi kalau dikasih diem aja. Kata yang ngasih, nyesel gue ngasih dia. Orang nggak ngerti bersyukur. Subhanallah. Ada lagi yang dikasih 5.000 langsung beli untuk maksiat. Wah, kira-kira yang ngasih itu nyesel apa tidak? Nyesel. Kalau boleh saya tidak kasih dia, kalau boleh ditarik kembali. Inilah Allah Jalla Jalaluh. Allah lebih baik daripada manusia yang paling baik. Allah kalau ngasih kita berterima kasih, Allah akan mengasih yang lebih lagi dan lebih lagi. Bagi Allah mudah.
Jepang aja yang sulitnya luar biasa, mudah bagi bangsa Indonesia untuk mengucapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini. Dengan apa? Pemberian rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Inilah apalagi rezeki, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan kembali kepada Allah. Terima kasih ya Allah, digunakan nikmat merdeka, digunakan jabatan, diberi rizki, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini yang akan turun rahmatnya Allah lebih lagi. Dan Indonesia diuji dan diuji pada 1945 tanggal 10 November, orang-orang sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang lagi ke Indonesia mau merebut lagi. Ingat apa tidak? Yang dikenal tanggal 10 bulan 11 hari apa? Tahu, kalau hari libur tahu. Hari pahlawan. Yang mana dipimpin oleh siapa? Bung Tomo, luar biasa. Berpidato dengan berkibar-kibar luar biasa. Hei Inggris, kami tidak takut. Inggris soalnya ngancem orang-orang Surabaya. Kembalikan itu senjata-senjata yang kalian dapat dari Jepang. Allahu Akbar. Kata Bung Tomo, hei Inggris, ketahuilah, hei pemuda bangsa Indonesia yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari ini, dari Surabaya, ayo kita katakan jangan kepada mereka. Ini kurang lebih pidatonya. Luar biasa, sampai mengatakan sesungguhnya Allah akan di pihak yang benar. Ini pidatonya beliau, sampai ditutup dengan apa? Allahu Akbar. Biar kami hancur, alias apa? Merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inggris dengan tentaranya, Inggris dengan kekuatannya yang luar biasa, pemenang perang dunia kedua. Inggris kalah dengan bangsa Indonesia. Betul apa betul? Kenapa? Berlindung kepada Allah. Ini yang sudah dikasih oleh Allah Jalla Jalaluh. Terus kita jaga, terus kita jaga. Jangan datang malam 17-an kita seneng gembira disebut malam gembira. Yang ada nggak kira-kira di sono di Jakarta tuh? Kalau Tegal sih nggak ada. Ada nggak kira-kira dangdutan untuk nyambut kemerdekaan? Malam gembira yang dipanggil kayaknya nggak ada, nggak pernah dengar, orang-orang soleh semuanya. Ini dangdutan maksiat, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah dangdutan biasanya zikir apa maksiat? Maksiat, joget apa tafakur? Ini tadi Pak Bu Wali sudah mengatakan fikir dan tafakur ini. Berpikir bagaimana cara maju, berzikir untuk minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukannya dangdutan. Kalau sudah dangdutan biasanya ditambah dengan minuman. Akhirnya berpikir apa mabok? Kalau sudah mabok kira-kira akur apa berantem yang terjadi? Kalau nggak jawab saya akan tanya polisi di sini sama ini. Kira-kira kalau sudah mabok itu yang ada saling tolong menolong apa saling berantem? Kira-kira kalau sudah dangdutan yang dibuat adalah saling toleransi, saling sayang, menyayang, apa? Saweran. Tuh pada apa? Ini luar biasa. Pulang-pulang habis nyawer berantem nggak dengan istrinya? Tapi kalau habis zikir berantem apa makin sayang? Makin sayang. Ya Allah, keluarga berkah. Ini yang kita harapkan. Apa artinya merdeka kalau kita berantem sendiri? Apalagi narkoba, apalagi yang lain-lainnya, apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Kemerdekaan harus diisi dengan kita tafakkur, berpikir kita merdeka dari mana, kita dikasih oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, minta kepada Allah untuk diberi kekuatan supaya Indonesia ini tetap merdeka. Jangan sampai kita mengatakan NKRI harga mati, tapi maksiat demi maksiat. Bohong ini orang. Betul apa betul? NKRI harga mati betul, tapi kita makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh karena merdeka dikasih oleh Allah yang mana luasnya luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Nggak perlu saya nyanyian di sini. Dari Sabang sampai Merauke ini diberi oleh Allah. Negara mana yang begini indahnya Indonesia?
Negara mana yang suburnya luar biasa? Negara mana yang letaknya di Khatulistiwa? Negara mana yang lebih nyaman daripada Indonesia? Di dunia ini tidak ada. Sampai dikatakan oleh para penulis, surga dunia ada di... Betul apa betul? Yang namanya surga nikmat apa tidak? Yang nggak jawab kayaknya mau lihat dulu. Ya, mau lihat dulu berarti pada tahu udah. Ini luar biasa, subhanallah. Surga dunia Indonesia semua ada, subhanallah. Semua ada. Apa yang nggak ada di Indonesia? Subhanallah. Emasnya, ya Allah, nggak usah nambang, dikali-kali ada emas. Di mana tuh? Percaya nggak? Percaya nggak? Dikali-kali ada emas. Apalagi di Jawa, separuh penduduknya kurang lebih emas apa bukan? Nah, ini emas, belum lagi semuanya, subhanallah, semuanya dari ininya ada di Indonesia. Orang pinter kira-kira ada di Indonesia apa banyak? Banyak, nggak perlu, subhanallah, dari mana-mana. Cuma sayangnya kita hari ini kemarin dengar dari pidato atau doa yang di MPR tuh, yang presiden disuruh hadir, wakil presiden hadir, semuanya hadir. Doanya luar biasa, mengingatkan kata-kata keinginannya Bung Karno bahwa bangsa Indonesia jangan sampai jadi kuli di negerinya sendiri. Betul apa betul? Ternyata saat ini sampai detik ini, ya Allah, banyak orang Indonesia jadi kuli di negerinya sendiri. Betul apa betul? Ini yang ngomong bukan saya, ini lembaga resmi di Jakarta. Dihadiri presiden, wakil presiden, menteri-menteri hampir semuanya, dan juga anggota DPR dan MPR. Semuanya mengamini. Luar biasa, mengatakan sampai detik ini masih bangsa Indonesia jadi kuli di negeri. Ini sedih luar biasa, padahal negeri kaya luar biasa. Nah, ini keadilan, tapi kita minta tetap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan negeri kita makin hari makin diberkahi oleh Allah. Ini alhamdulillah saya masuk ke masjid ini luar biasa. Berapa 2-3 tahun yang lalu saya diundang juga di masjid ini, tapi belum masuk ke dalam karena masih belum dibangun. Waktu itu ibu masih ada baru kalau nggak salah. Saya ceramah di sana. Bahkan sebelumnya itu saya hampir kejatuhan internet di situ. Pas hujan besar, ambruk internetnya. Buh, ya Allah, saya lagi sholat. Tapi alhamdulillah dalam sekejap mata jadi begini, luar biasa. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Dulu saya kecil di bawah ayah saya, saudara semuanya sholat di sini, jalan sini, subhanallah. Sekarang sudah megah, dulu banyak tiang di sini dulu. Ini luar biasa, sekarang tiangnya di tepi aja. Tambah nikmat apa tidak? Nikmat. Mudah-mudahan Allah tambah berkahi kita semuanya. Inilah kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi malam tahlil, artinya maksudnya tahlil di sini apa? Membesarkan Allah, artinya bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah yang menjadikan kita tambah berkah insyaallah. Negeri kita insyaallah akan diberkahi oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah. NKRI-nya akan dijaga oleh Allah, semuanya akan dijaga oleh Allah. Kedudukan kita akan dijaga oleh Allah, kesehatan kita akan dijaga oleh Allah, kebahagiaan kita akan dijaga oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Inilah yang kita harapkan. Karena jangan lupa wahai saudara-saudariku semuanya, kita bukan akan dipertanggungjawabkan di dunia saja masalah nikmat ini. Nanti kita sampai kuburan akan ditanya tentang kemerdekaan ini. Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, tentang nikmat yang diberi oleh Allah. Nikmat apa yang lebih besar sebagai kita sebagai bangsa Indonesia? Tidak ada lain adalah nikmat kemerdekaan setelah iman. Setelah segala-gala yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada lain kecuali nikmat kemerdekaan. Kita akan ditanya oleh para malaikat, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, akan ditanya tentang nikmat ini. Kamu sudah buat apa untuk negeri kamu? Kamu sudah buat apa untuk kota kamu? Kamu sebagai ustadz sudah buat apa untuk kota kamu? Kamu sebagai wali kota untuk apa sebagai wali kota untuk kota kamu? Kamu sebagai pemimpin polisi atau tentara akan dipertanggungjawabkan
orang kaya akan dipertanggungjawab, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan main-main, nikmat ini adalah berkaitan nanti sampai di akhirat. Dan kalau kalian tahu, Rasulullah memberi kabar gembira untuk kita semuanya. Ketika Rasulullah bersama sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna awwalun nas, man awwalun nas yud'a ilal jannah? Apakah kalian tahu siapa orang yang pertama kali nanti akan dipanggil untuk masuk surga? Ini kabar gembira ini. Nanti orang pertama kali yang dipanggil masuk surga siapa? Siapa? Sahabat Nabi mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Yang tahu Allah dan engkau ya Rasulullah. Pengen tahu? Pengen ya Rasulullah. Siapa? Apa yang banyak sholat? Apa yang banyak sedekah? Apa yang banyak? Enggak, Rasulullah mengatakan apa? Ini kawasan awwalu man yunada ilal jannah. Karena nanti kalau mau masuk surga itu dipanggil. Nggak bisa kita masuk surga aja. Boleh nggak kira-kira? Boleh dipanggil fulan bin fulan, silahkan masuk. Enak apa tidak? Kayaknya nggak pada enak ya. Orang mau masuk neraka dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau dipanggil fulan bin fulan, silahkan masuk neraka, kira bangun nggak? Paling lihat ke belakang, bukan saya. Betul apa betul? Di sekolah aja guru suruh maju deh, kamu maju, tulis, kamu jawab ini, langsung maju ke belakang. Betul apa betul? Dulu waktu saya masih di sini SD, SMP, itu begitu. Kalau disuruh maju, kamu kerjakan, fulan bangun, tulis di depan, langsung ada belakang. Kamu suruh. Kenapa? Gak mau. Takut salah. Ini baru nulis di kelas. Apalagi disuruh masuk neraka. Kira-kira mau nggak? Oh, saya dipanggil. Ya. Wah, ada nggak kira-kira begitu? Masuk sah. Wah, Quran mengatakan, "Khudhuhu faghulluh." Ambil, comot, masuk ke neraka. Oh, karena kalau dipanggil gak bakal mau. Tapi kalau orang mau masuk surga, Allah dipanggil, ya fulan ibni fulan, ya fulanah bin fulan. Kita nanti dipanggil orang-orang yang masuk surga. Jangan main-main, kalau nggak ada namanya celaka. Ini dipanggil fulan bin fulan. Kata Rasulullah, siapa yang dipanggil dulu? Kayak orang kalau bintang kelas juara itu biasanya dipanggil apa enggak? Panggil. Kalau yang nggak naik kelas kira-kira dipanggil nggak? Fulan bin fulan, terima rapotnya, Anda tidak lulus. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Yang dipanggil yang lulus, yang ranking pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Masuk ke dalam ini. Orang masuk surga begitu penghormatan. Ya fulan ibni fulan, ya fulana binti fulan. Siapa ya Rasulullah orang yang pertama terima rapotnya? Kita kepengen masuk pertama apa terakhir? Yang jawab mudah-mudahan pertama. Kok aminnya lebih banyak? Pengen pertama apa terakhir? Ini siapa yang pertama ya Rasulullah? Alhamdun, orang yang banyak bersyukur. Alhamdun, yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersyukur biasanya cemberut apa senyum? Nah, maksudnya supaya kita banyak senyum. Syukur diberi oleh Allah. Syukur. Makanya kalau yang suka cemberut berarti kurang seringnya ada apa tidak? Sampai orang kadang-kadang ditanya, Pak gimana Pak? Udah tua nih, sehat? Ya beginilah sehatnya orang tua. Ada apa enggak kadang-kadang? Ketika disuruh ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini yang diharapkan. Kita disuruh silaturahim. Suruh apa? Bertanya, kaifahaluka? Bagaimana keadaan kamu? Jawabnya apa? Tuh masih ada yang diem, rupanya tahan api. Alhamdulillah. Subhanallah, ini yang Allah senangi. Kita bersyukur. Rasulullah mengajarkan kita bersyukur. Al-Quran tertibnya di awal surat adalah surat Al-Fatihah. Setelah bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita bahagia, kita senang. Kurang sedikit Allah sempurnakan. Ini kita hidup suruh hidup bahagia terus.
Makanya kita alhamdulillah hari ini kita memperingati dengan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kota Tegal tambah diberkahi oleh Allah, negara kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan keluarga kita tambah diberkahi oleh Allah, pemerintahnya diberkahi oleh Allah, rakyatnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami kumpul ya Allah di majlis yang mulia ini ya Allah, bukan kumpul sembarang kumpul ya Allah. Berilah kenikmatan kami untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Dari dulu kami banyak ngeluh, kami sering ngeluh ya Allah, dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh, dikasih kerjaan ngeluh, nggak ada kerjaan ngeluh ya Allah. Mudah-mudahan Kau berubah keadaan kami ya Allah. Mulai detik ini ya Allah, kami agar senantiasa berbahagia ya Allah, diberi karunia kenikmatan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami cinta negara kami ya Allah, kami cinta negara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, negara ini kaya raya ya Allah, jangan sampai penduduknya sengsara ya Allah. Ya Allah, negeri ini negeri kaya raya ya Allah, negeri yang terletak di Katulistiwa ya Allah, tapi banyak rakyat kami yang masih sengsara ya Allah. Ya Allah, gerakanlah hati kami untuk kami makin bersyukur ya Allah, makin dekat kepadamu ya Allah, makin berterima kasih kepadamu ya Allah. Masa lalu kami masa lalu yang banyak curamnya ya Allah. 71 tahun negara ini merdeka ya Allah, tapi kami masih begini-begini terus ya Allah. Masih ada yang menjadi kuli di negerinya sendiri ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah bangsa ini ya Allah dari perpecahan, dari segala fitnah ya Allah. Satukan bangsa ini ya Allah, khususnya umat Islam yang ada di negeri ini ya Allah. Jangan sampai ada aliran-aliran yang mau mecah belah bangsa ini ya Allah. Ya Allah, kami dari warga Nahdlatul, kami dari warga Ahli Sunnah wal Jamaah ya Allah, mudah-mudahan tetap mereka memperdekakan berjuang untuk negeri ini ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak mengkhianati para pahlawan kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, agar makin hari makin dekat kepadamu ya Allah. Kami bisa menggunakan kenikmatan kemerdekaan ini untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, karena makin hari umur kami makin mendekati ajal ya Allah, makin mendekati ajal kami ya Allah. Kami takut nanti ketika kami ditanya, dipertanggungjawabkan nanti di alam kubur. Jangan sampai kami tergolong menjadi orang-orang yang khianat. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Allah. Turunkan keberkahan-Mu ya Allah, khususnya di kota Tegal ini ya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang terbaik di negeri ini ya Allah. Ya Allah, malam ini kami bersyukur ya Allah. 17 Agustus bukan untuk hura-hura ya Allah, tetapi kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, lestarikan amalan yang baik ini ya Allah. Ya Allah, harapan kami setelah 17 Agustus ini ya Allah, keluar dari majlis ini kami semuanya lega hatinya ya Allah. Yang tadinya suka hasud, hilangkanlah sifat hasudnya ya Allah. Yang tadinya suka sombong, hilangkanlah sifat sombong yang ada di dalam dada kami ya Allah. Yang tadinya ada suka sifat iri hati bukan pada tempatnya ya Allah. Selamatkan dada ini dari sifat jelek ini ya Allah. Yang tadinya ada sifat dendam di dalam hatinya ya Allah, keluarkanlah sifat dendam yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami terbawa dengan hawa nafsu kami terus ya Allah, yang diajarkan oleh syaitan yang membimbing kami ya Allah, yang mana sifat sombong, sifat ragu, sifat dengki, sifat iri, sifat dendam. Mudah-mudahan diselamatkan semuanya ini ya Allah, agar kami bisa bersyukur kepadamu ya Allah, agar kita bisa berterima kasih kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad
yang memimpin kami, mengarahkan kami kepada kebenaran, menghilangkan kezaliman. Ya Allah, ya Rabb, wabil khusus mudah-mudahan keluarga kami semuanya yang punya keluarga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Ya Allah, istri suami kami jadikanlah istri yang saleh, suami yang saleh. Ya Allah, adik kakak kami mudah-mudahan dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya Allah, agar bisa membahagiakan ibu dan ayahnya. Ya Allah, jangan sampai adik kakak kami ada yang sifat-sifat jeleknya. Ya Allah, karena ini akan bikin sakit hati ibu dan ayahnya. Ya Allah, selamatkanlah adik-adik kakak dan adik kakak kami semuanya. Ya Allah, wabil khusus anak-anak kami. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang ngerti bersyukur kepada ibu dan ayahnya. Ya Allah, jangan sampai adik-adik kami, anak-anak kami, ya Allah, makin besar makin melukai hati ibu dan ayahnya. Ya Allah, makin menjadikan sakit hati ibu dan ayahnya. Ya Allah, makin besar makin melawan ibu dan ayahnya. Ya Allah, makin durhaka kepada ibu dan ayahnya. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami. Ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ya Allah, anak-anak yang memuliakan ibu dan ayahnya. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Ya Allah, agar selamat dari pergaulan bebas, selamatkan anak-anak kami dari narkoba dan antek-anteknya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari aliran-aliran yang sesat. Selamatkanlah anak-anak kami. Ya Allah, agar menjadi penerus kami lebih baik dari kami. Ya Allah, selamatkan generasi-generasi muda. Ya Allah, agar ke depan lebih baik dalam memimpin negeri ini. Ya Allah, ya Allah, wabil khusus di tempat yang mulia ini. Ya Allah, kami teringat wajah ibu dan ayah kami. Ya Allah, khususnya yang masih hidup. Saat ini yang masih hidup sudah banyak tanda-tanda kematian di wajahnya. Ya Allah, kulitnya sudah mulai keriput. Ya Allah, rambutnya sudah putih. Ya Allah, jalan sudah mulai susah. Ya Allah, jalannya sudah mulai bongkok. Ya Allah, ingatannya sudah sering lupa, sakit-sakitan sudah sering datang. Ya Allah, makin hari makin banyak tanda-tanda kematian di wajahnya. Ya Allah, ya Allah, saat ini kami mohon mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur. Berilah panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang makmur, makin hari makin taat kepadamu. Ya Allah, kami dulu sering mengecewakan ibu dan ayah. Ya Allah, kami dulu sering menyepelekan ibu dan ayah. Ya Allah, ya Allah, di hari yang mulia ini. Ya Allah, kami mohon mudah-mudahan diberikan panjang umur, agar kami bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan ibu dan ayah kami. Ya, sebelum terlambat, sebelum ibu dan ayah dipanggil olehmu. Ya Allah, dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah. Kami bisa begini ini berkat perjuangan, pengorbanan ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan dilembutkan hati kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami. Ya Allah, dan yang lebih penting. Ya Allah, jika nanti ibu dan ayah kami sudah mendekati ajalnya. Ya Allah, ketika ibu dan ayah kami sudah mulai mendekati ajal, ketika malakul maut datang, ibu dan ayah kami. Ya Allah, ketika ibu ayah menghadapi sakaratul maut, ya Allah, kami
kecuali dengan cabutan husnul khatimah ya Allah. Jangan kau sakiti, susahkan ibu dan ayah kami ya. Ibu dan ayah kami sudah banyak susah menjaga kami ya Allah. Ya Allah, kalau nanti dipanggil, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan. Wahai ibu, wahai ayah, semoga alam barzakh ibu dan ayah lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi yang sudah wafat, mudah-mudahan kau ampuni segala dosanya ya Allah. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah dengan rumah kami, jabatan kami, kendaraan kami, apa yang kami miliki sudah tidak bisa lagi ya Allah. Ya Allah, yang sudah di liang kubur, mudah-mudahan kau ampuni semua dosanya ya Allah. Mudah-mudahan kau angkat derajatnya ya Allah. Mudah-mudahan kau luaskan kuburannya ya Allah. Mudah-mudahan kau jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.